Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Zakaria alaihissalam merupakan ayah dari Nabi Yahya alaihissalam. Istrinya bernama Aisyah binti Faqudha. Sejak pernikahannya hingga menunggu seorang anak, Nabi Zakaria dan istrinya membutuhkan waktu yang sangat lama dalam penantian ini, sampai-sampai umur beliau beranjak 80 tahun. Sangat mustahil mendapatkan seorang anak dalam lanjut usia. Istri Nabi Zakaria sedih melihat suaminya termenung karena belum dikaruniai seorang anak. Nabi Zakaria menginginkan seorang putra penerusnya. Dalam penantian ini, Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikannya seorang anak. Ya Tuhanku, sesungguhnya tubuhku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku khawatir terhadap penerusku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra, yang akan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Tuhanku, seorang yang diridai oleh-Mu. Quran Surat Maryam ayat 4-6. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Zakaria. Tak lama setelah Nabi Zakaria berdoa, malaikat menghampiri Nabi Zakaria saat beribadah dan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Engkau akan memperoleh seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Quran Surat Maryam ayat 7. Nabi Zakaria alaihissalam pun berkata, Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mendapatkan anak padahal istriku mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Quran Surat Maryam ayat 8. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan engkau sebelum itu, padahal engkau di waktu itu belum ada sama sekali. Quran Surat Maryam ayat 9. Di zaman ini juga ada kisah seorang raja yang ingin kawin dengan anak tirinya sendiri. Karena waktu itu sudah tertib hukum, maka Nabi Zakaria dan Nabi Yahya melarang keinginan raja tersebut, karena hukum Tuhan melarang mengawini anak tirinya sendiri. Raja itu pun marah kepada mereka karena dianggap berani menghalangi kekuasaannya dan ingin membunuh mereka. Pertama yang ia bunuh ialah Nabi Yahya, kemudian Nabi Zakaria. Di saat ingin membunuh Nabi Zakaria, atas izin Allah, Nabi Zakaria diperintah oleh Allah menghampiri sebatang pohon dan masuk ke dalamnya. Atas izin Allah pula, pohon tersebut itu membelah dirinya menjadi dua, dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Dengan izin Allah juga pohon itu menjadi seperti biasa. Petugas raja mencari-cari Nabi Zakaria, tetapi di tempat persembunyiannya beliau tidak ada. Maka mereka berpendapat bahwa Nabi Zakaria pasti mempunyai sihir, dan tentulah ia berada dalam pohon tersebut untuk bersembunyi. Lalu pohon tersebut mereka tebang, maka Nabi Zakaria meninggal di dalam pohon yang mereka tebang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikianlah riwayat Nabi Allah dalam mempertahankan hukum Allah, karena usahanya yang begitu besar dalam menegakkan hukum Allah, sehingga ia rela mempertaruhkan nyawanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih Ensiklopedia Islam Dunia kembali menyajikan berita-berita Islam dunia. Semoga semakin menambah ilmu pengetahuan tentang Islam bagi Anda semua. Dan jangan lupa klik subscribe dan notifikasi tombol lonceng agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Nabi Ilyas adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui. Beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar tahun 830 sebelum Masehi, dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel dan juga orang-orang Amoria atau Panias, Syam. Ia merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam Al-Quran.
Silsilah Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihi salam. Masa kecil Nabi Ilyas sangat menderita. Ia hidup bersama ibunya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berdua dipertemukan dengan Nabi Ilyas alaihi salam, yang saat ini sedang dikejar-kejar oleh kaumnya yang ingkar. Waktu itu Nabi Ilyas masuk ke rumah Nabi Ilyas yang saat itu masih kecil dan sedang terbaring sakit. Atas doa Nabi Ilyas kepada Allah, maka Ilyas kecil dapat sembuh dan bangun dari tidurnya. Kemudian ia dijadikan anak angkat atas izin ibunya. Nabi Ilyas alaihi salam sering membawa serta Ilyas kecil saat berdakwah. Ilyas turut menemani Nabi Ilyas alaihi salam ketika bersembunyi di dalam gua saat menghindari kejaran sekelompok Bani Israel. Dikisahkan pada saat itulah Ilyas muda mulai diangkat menjadi nabi. Nabi Ilyas tidak membawa ajaran baru. Ia melanjutkan ajaran tauhid dari Nabi Ilyas alaihi salam dan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Al-Yasa kemudian mendapati bahwa manusia ternyata begitu mudah kembali ke jalan sesat. Itu terjadi tak lama setelah Ilyas wafat. Padahal masyarakat lembah Sungai Yordania itu sempat mengikuti seruan Ilyas agar meninggalkan pemujaannya pada berhala. Pada kalangan itulah Ilyas tak lelah menyeru ke jalan kebaikan. Dikisahkan bahwa mereka tetap tak mau mendengar seruan Al-Yasa dan mereka kembali menanggung bencana kekeringan yang luar biasa. Ia putra dari paman Nabi Ilyas, melaksanakan dakwah setelah Nabi Ilyas wafat. Suatu hari ada kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Beliau bersama beberapa pengikutnya mendatangi suatu daerah dan penduduk daerah tersebut mengadu bahwa sumber air yang mereka miliki telah rusak, berbau dan tidak dapat diminum. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Setelah itu Nabi Ilyas menebar beberapa genggam garam ke dalam mata air yang telah rusak. Alhamdulillah berkat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata air tersebut menjadi bersih dan tawar sehingga dapat diminum kembali. Hal ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan Nabi Ilyas alaihi salam diangkat menjadi raja. Saat Nabi Ilyas alaihi salam menjadi seorang raja, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Adapun Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, semuanya itu telah kami berikan kepadanya kelebihan derajatnya di atas umatnya di masanya. Quran Surat Al-An'am ayat 86. Pada masa Nabi Ilyas alaihi salam, rakyat atau umatnya hidup aman dan makmur karena mereka selalu patuh kepada perintah dan ajaran Nabi Ilyas alaihi salam. Dalam melaksanakan dakwahnya, Nabi Ilyas alaihi salam selalu berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disyariatkan oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Di dalam kitab suci Al-Quran tidak teruraikan secara jelas tentang kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Karena ia tidak dianugerahi oleh Allah keturunan, maka Nabi Ilyas mengadakan sayembara untuk seluruh rakyatnya. Barang siapa yang mampu berpuasa di siang, kemudian beribadah di malam hari, serta sabar dalam memimpin, maka ia akan dijadikan seorang raja pengganti. Tidak ada yang sanggup memenuhi persyaratan ini kecuali seorang pemuda bernama Bashar. Oleh karena kesabaran dan keadilan Bashar saat menjabat menjadi raja pengganti, yang mendapat gelar Zulkifli atau kita mengenalnya sebagai Nabi Zulkifli alaihi salam. Pada surat Sad ayat 46 di dalam Al-Quran berbunyi, "Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik." Nabi Ilyas alaihi salam termasuk hamba Allah yang terbaik. Ada yang mengatakan Nabi inilah yang disebut dalam kitab suci Taurat. Di antara mukjizatnya adalah menghidupkan kembali orang yang telah mati. Hanya Allah yang tahu tentang kisah beliau. Nabi Ilyas alaihi salam adalah nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel, dari garis keturunan yang sama dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, serta Nabi Ilyas alaihi salam. Nama Nabi Ilyas alaihi salam disebut dalam kisah Nabi Ilyas alaihi salam
saat beliau dikejar-kejar kaumnya dan bersembunyi di rumah Ilyasa. Maka ada kemungkinan Nabi Ilyas alaihissalam juga tinggal di sekitar daerah lembah sungai Yordania. Wallahualam. Bercerita tentang kisah Nabi Harun, pastinya tidak bisa lepas dari kisah Nabi Musa. Beliau adalah kakak sekaligus juru bicara dari Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun ataupun umat Nabi Musa sendiri. Seperti apa kisahnya? Berikut adalah kisahnya seperti dilansir dari beberapa sumber. Harun merupakan salah seorang nabi yang telah diminta langsung oleh Nabi Musa pada Allah dalam membantu memperkembangkan ajarannya. Beliau diangkat menjadi seorang nabi pada tahun 1450 sebelum Masehi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada para Fir'aun Mesir dan Bani Israel di Sina, Mesir. Nabi Harun diriwayatkan fasih berbicara dan mempunyai pendirian tegas dalam mengikuti Musa saat menyampaikan dakwah kepada raja-raja yang sesat. Nabi Musa sendiri mengakui kelebihan saudaranya itu dan mempercayainya untuk membantunya dalam berdakwah. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan berdusta, ucap Nabi Musa. Tibalah di mana Nabi Musa telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke Bukit Sinai untuk menerima wahyu. Semasa kepergian Nabi Musa, segala urusan telah diserahkan kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun. Selama ditinggal Nabi Musa, Harun juga diberikan amanah untuk mengawasi dan memimpin penduduk Bani Israel dari perbuatan mungkar dan juga menyekutukan Allah dengan benda lain. Musa berkata kepada Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah. Jangan kamu mengikuti jalan orang yang melakukan kerusakan." Kepergian Nabi Musa selama 40 hari dan 40 malam. Kepergian Musa lantas ternyata dimanfaatkan oleh orang bernama Samiri. Ia berniat memanfaatkan situasi tersebut untuk menyesatkan kaum Nabi Musa yang selama ini telah bersusah payah membentuk keimanan mereka. Samiri ini membuat patung yang terbuat dari emas untuk disembah kaum Musa. Mereka menyembah patung berbentuk hewan sapi itu setelah terkena tipu muslihat Samiri yang menjadikannya bisa berbicara. Nabi Harun sangat marah setelah melihat umatnya menyembah berhala. Lalu ia berusaha mencegah umatnya yang menyekutukan Allah agar kembali ke jalan yang benar. Tetapi umatnya malah membangkang dengan memberi ancaman kepada Nabi Harun kalau ia terus melarang mereka menyembah patung tersebut. Pada akhirnya Nabi Harun tidak dapat berbuat apa-apa dan mereka terus menyembah patung itu. Setelah Nabi Musa kembali, ia terkejut karena kaumnya menyembah berhala. Dalam hal ini, Musa juga menyalahkan Nabi Harun. Dalam keadaan marah yang tidak dapat dikendalikan, Nabi Musa menarik janggut Nabi Harun dan berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangi engkau dari mencegah mereka ketika engkau melihat mereka sesat? Apakah engkau tidak mengikuti aku ataukah engkau mendurhakai perintahku?" Nabi Harun pun berkata, "Wahai saudaraku, janganlah engkau merenggut janggutku dan janganlah engkau menarik kepalaku. Sesungguhnya aku takut engkau akan berkata, engkau mengadakan perpecahan dalam Bani Israel dan engkau tidak memelihara perkataanku." Diriwayatkan Nabi Musa yang menarik janggut Nabi Harun saat ia melampiaskan amarahnya, membuat janggut yang ia pegang oleh Nabi Musa telah bertukar menjadi putih dan janggut yang tidak terkena tangan Nabi Musa tetap berwarna hitam. Sejak saat itu, janggut Nabi Harun mempunyai dua warna, yaitu putih dan hitam. Pada akhirnya, Nabi Musa mengetahui siapa dalang dari semua ini. Ia mendapatkan Samiri sebagai perusak kaumnya. Nabi Musa mengusir Samiri beserta pengikutnya dan berjanji akan menghancurkan berhala-berhala yang dibuatnya dan akan dihanyutkan ke dalam laut. Nabi Musa pun berkata, Samiri dan para pengikutnya yang kafir akan segera mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi adalah sekelumit kisah tentang Nabi Harun, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kisah tersebut.
Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam memang tidak banyak diceritakan dalam Al-Quran. Nama Nabi Ilyas hanya disebut sebanyak 4 kali, sehingga tidak banyak yang tahu mengenai kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah putra dari Yasin bin Fanihas bin Al-Aizar, cucu dari Nabi Harun alaihissalam, sehingga ia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas tinggal di tepi sebelah timur Sungai Jordan. Nabi Ilyas diangkat menjadi nabi sekitar tahun 870 sebelum Masehi dan diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel di negeri Balabak, bagian dari Syam. Itu adalah sebuah daerah di Libanon. Menurut keterangan, kotanya bernama Venesia yang awalnya dihuni oleh para pelaut terkenal. Mereka menyembah berhala yang berbentuk seorang wanita yang bernama Bala. Dakwah Nabi Ilyas agar Bani Israel banyak bersyukur dan beriman kepada Allah mendapatkan perlawanan dari masyarakat dan raja penguasa pada saat itu. Terdapat kisah ketika akan diangkat oleh sekelompok Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi Ilyas alaihissalam menuju ke sebuah rumah yang ternyata dihuni oleh seorang ibu dan seorang anak yang sedang sakit. Nabi Ilyas mengobatinya menggunakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sang anak sembuh dari sakitnya, mereka saling mengucapkan terima kasih. Nabi Ilyas juga senang karena telah diperkenankan bersembunyi dari kejaran Bani Israel. Mereka kemudian berkenalan dan akhirnya baru diketahui bahwa nama sang anak tersebut adalah Ilyasa. Anak inilah yang kelak menjadi penerus dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Pada suatu hari, Nabi Ilyas alaihissalam dikejar oleh sekelompok Bani Israel yang tidak senang dengan seruannya. Nabi Ilyas pada saat itu terpaksa harus bersembunyi dalam sebuah gua selama 10 tahun. Ada kisah yang mengatakan bahwa lamanya selama 20 tahun, bahkan ada juga yang mengatakan hanya 40 hari. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung-burung gagak membawakan aneka makanan untuk Nabi Ilyas alaihissalam. Cukup lama Nabi Ilyas berada di dalam gua setelah mendengar kabar bahwa raja penguasa telah meninggal dunia, maka Nabi Ilyas bergegas keluar dari gua untuk kemudian kembali berdakwah dengan cara mengajak sang raja penguasa yang baru agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja tersebut akhirnya dapat menerima ajaran Nabi Ilyas alaihissalam dan diikuti pula oleh sebagian besar penduduk di negeri Balabak. Hanya ada sekitar 10.000 orang saja yang tidak mau beriman. Oleh karena itu, akan melawan raja yang baru. Maka para tentara diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada mereka, yaitu hukuman mati. Seluruh masyarakat meninggalkan penyembahan berhala dan hidup rukun, makmur, sejahtera. Namun, Bani Israel kembali ingkar. Nabi Ilyas mengadukan perilaku Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon agar Bani Israel diberi peringatan. Tak lama kemudian Allah menurunkan kemarau panjang di negeri Syam. Masyarakat banyak yang berebut air dan perkelahian terjadi di mana-mana. Kekacauan melanda seluruh negeri hingga suatu hari ada sekelompok yang menemui Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka minta tolong kepada Nabi Ilyas untuk memohon kepada Allah agar azab ini dihentikan. Mereka meminta maaf atas kesalahan karena telah kembali ke jalan yang sesat, yaitu menyekutukan Allah. Atas pernyataan tobat ini, maka Nabi Ilyas kembali berdoa kepada Allah supaya azab kemarau panjang yang menimpa negeri Balabak dapat dihentikan. Dan Allah berkenan memberikan kasih sayang kepada Bani Israel. Doa Nabi Ilyas alaihissalam dikabulkan oleh Allah. Tak lama berselang, hujan mulai turun membasahi wilayah negeri Balabak. Seluruh masyarakat bergembira merayakannya. Wilayah Syam menjadi subur dan makmur. Namun tak disangka beberapa berselang, Bani Israel kembali kufur.
Bahkan mereka mengolok-olok Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam meninggalkan Bani Israel yang terus mengejeknya. Setelah itu, Allah SWT menurunkan azab yang lebih berat dan lebih dahsyat, yaitu berupa panas yang membuat orang-orang bergelimpangan dan binasa. Dalam riwayat Israiliyat yang belum jelas benar atau salahnya, dikisahkan Nabi Ilyas meminta kepada Allah agar diangkat ke langit. Tiba-tiba datanglah seekor binatang yang warnanya seperti warna api. Kemudian Nabi Ilyas menaikinya. Allah SWT memberikan sayap kepada Nabi Ilyas serta pakaian dari cahaya. Selain itu, Allah SWT juga mencabut lezatnya makanan dan minuman dari Nabi Ilyas alaihissalam, sehingga ia menjadi sosok manusia bumi seperti malaikat langit. Setelah itu, barulah Nabi Ilyas berwasiat kepada penerusnya yaitu Nabi Ilyasa untuk melanjutkan dakwahnya. Terdapat dua pendapat mengenai akhir hidup Nabi Ilyas alaihissalam. Pendapat pertama menjelaskan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam masih hidup. Saat dikejar-kejar oleh kaumnya untuk dibunuh, Allah SWT mengangkat Nabi Ilyas ke langit. Ada pula yang berpendapat bahwa saat itu ketika ia ingin dicabut nyawanya, Nabi Ilyas memohon agar tetap hidup supaya dapat terus berzikir kepada Allah SWT, sehingga Allah mengangkatnya dan menempatkannya di suatu tempat untuk terus berzikir hingga akhir tiba. Sementara pendapat kedua menerangkan bahwa Nabi Ilyas meninggal dunia karena sakit dan usianya yang sudah tua. Makhul meriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar bahwa ada 4 nabi yang masih hidup. 2 orang berada di bumi, yaitu Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam, sedangkan 2 orang lagi berada di langit, yaitu Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Sebagian riwayat mengisahkan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam bertemu setahun sekali pada bulan suci Ramadan di Baitul Maqdis dan kemudian melakukan ibadah haji serta minum air Zam-Zam. Demikian kisah Nabi Ilyas alaihissalam, semoga dapat menambah keimanan kita kepada Allah SWT.